Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik kawan-kawan semua, kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan teknik penulisan tafsir di Indonesia. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan sains. Ia diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran itu kepada para sahabat-sahabatnya, orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahami berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, mereka menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan penafsiran Al-Quran agak berbeda dengan perkembangan yang terjadi di dunia Arab, yang merupakan tempat turunnya Al-Quran dan sekaligus tempat kelahiran tafsir Al-Quran. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Karena bahasa Arab adalah bahasa mereka, maka mereka tidak mengalami kesulitan berarti untuk memahami bahasa Al-Quran, sehingga proses penafsiran juga relatif cepat dan pesat. Hal ini berbeda dengan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yang bahasa ibunya bukanlah bahasa Arab. Karena itu, proses pemahaman Al-Quran terlebih dahulu dimulai dengan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Baru kemudian dilanjutkan dengan pemberian penafsiran yang lebih luas dan rinci. Namun demikian, bila mengkaji sejarah sosial dan intelektual Islam di Nusantara dalam 20 tahun terakhir ini, dapat dilihat bahwa sejarah penulisan tafsir Al-Quran di kawasan ini sangatlah dinamis. Berbeda dengan anggapan sejumlah pengamat intelektualisme Islam di dunia Melayu Indonesia yang menganggap Indonesia hanya bangsa yang marginal. Memang harus diakui, pengetahuan para ahli Islam Indonesia umumnya tentang subjek ini sangat terbatas. Hal ini karena langkanya kajian-kajian dalam sejarah dan dinamika tafsir Al-Quran di Indonesia, baik dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Inggris. Padahal masih banyak yang harus dilakukan untuk bisa mengungkapkan secara lebih akurat berbagai hal mengenai subjek ini. Kali ini kita akan membahas tentang definisi tafsir. Arti tafsir secara etimologis. Secara etimologis, tafsir adalah kata benda atau masdar dari perkataan bahasa Arab fassara. Dalam kamus bahasa, perkataan itu bermaksud menjelaskan, membuka atau menyingkap perkara-perkara yang dapat diterima akal. Perkataan tafsir juga bisa diambil dari perkataan at-tafsiriyah, yang berarti sesuatu media yang digunakan oleh dokter untuk mengetahui penyakit seorang pasien. Dengan demikian, tafsir adalah suatu upaya menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap hal-hal yang kurang jelas. Apabila dikaitkan dengan Al-Quran, berarti berusaha dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mengetahui secara lebih mendalam isi kandungan Al-Quran dengan menjelaskan maknanya dan memberikan pengertian yang sebenarnya. Sementara perkataan mufassirun adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan penafsiran dan bentuk jamaknya adalah mufassirun. Sementara
Asal perkataan tafsir ada dua. Pertama, berasal dari kata fassara, dan kedua dari perkataan at-tafsir ya. Berdasarkan pengunggilan makna tersebut terlihat adanya kesamaan makna dengan makna diagnosa dan penyikapan suatu menurut istilah kedokteran. Seandainya benar, maka kedudukan seorang penafsir sama artinya dengan seorang dokter. Mereka sama-sama bekerja sebagai penganalisis, hanya saja objeknya berbeda. Dokter menganalisis setiap penyakit untuk mengetahui jenis penyakit pasiennya, sementara penafsir menganalisis kalam Allah Subhanahu wa taala demi untuk menemukan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Ada juga yang berpendapat perkataan tafsir itu berasal dari perkataan safaro, yang maksudnya pergi dan berpindah. Di dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur memberikan banyak makna terhadap perkataan tersebut. Salah satu di antara maknanya adalah menyingkap. Kita bisa menilai keelokan perempuan serta kecantikan paras wajahnya apabila perempuan tersebut membuka tirai yang menutupi wajahnya itu. Selain itu, perkataan safaro juga bermakna sinar. Kebiasaan orang Arab mengistilahkan pergantian malam, pagi, dan petang itu dengan perkataan safaro subuh. Pagi telah bersinar terang. Sinar matahari pagi itu seakan menyingkap dan menampakkan segala sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala melukis rupa muka orang-orang yang beriman dengan perkataan wujuhu yauma idzin musfirah. Menurut Al-Farra, musfirah berarti berkilau dan bersinar. Selain dari beberapa definisi di atas, perkataan safara juga bermakna tulisan. Dalam Al-Quran disebutkan bi'aidin syafarah kiramin bararah. Karenanya, malaikat juga disebut dengan safarah yang bermakna duta, bentuk jamak dari perkataan safir dengan makna asal al-katib yang berarti penulis. Hak itu karena malaikat bertugas sebagai penulis amal perbuatan manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'an ma'as sabratil kiramil bararati wallazi yaqra'ul Qur'ana wahwa yatata'ta bihi wahwa alaih sakkul lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Quran dimasukkan bersama kelompok malaikat yang mulia dan berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap dan merasa kesusahan, maka baginya akan memperoleh 2 pahala. Berdasarkan hadis di atas, perkataan tafsir itu berasal dari kata fassara at-tafsiriyah atau berasal dari perkataan safaro, dan dari semua pengertian di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu menyingkap suatu yang tersembunyi atau masih tertutup. Ibnu Faris mengatakan, maksud beberapa ungkapan tersebut menggambarkan suatu yang merujuk kepada 3 hal, yaitu arti, tafsir, dan ta'wil. Walaupun ungkapan itu berbeda-beda, namun maksudnya berdekatan. Pendapat ini juga turut didukung oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menyebut perkataan al-basru atau as-safaru mempunyai makna yang berdekatan seperti kedekatan pada lapasnya. Di dalam Al-Quran sendiri,
perkataan tafsir berarti penjelasan. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala ta'tunnaka bimisli illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira." Perkataan tafsira bermakna yang paling baik penjelasannya. Sebab ayat tersebut diturunkan sebagai bantahan keras terhadap orang-orang musyrik Mekah yang selalu menghina, mencela dan mengejek Nabi Muhammad SAW serta meragukan kenabiannya. Mereka berkata, seandainya baginda itu benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menyiksanya? Orang-orang musyrik meminta kepada Rasul menurunkan Al-Quran secara serentak, seperti yang berlaku kepada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kaitan dengan ayat di atas, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hatim yang berbunyi, "Ahraja Ibn Abi Hatim wal Hakim wa sahahu wa Diyai bil Muhtari an Ibn Abbas qala al-musyrikun in kana Muhammadun kama yaz'umu nabiyya falamma yu'azzibu rabbahu ala yanzilu alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah fayanzilu alaihi al-ayata aw ayataini fa'anzalallah wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah." Dikeluarkan dari Ibnu Abi Hatim dan Hakim dan disahihkan olehnya dan juga oleh Ad-Diya dalam kitab Al-Muhtarah dari Ibnu Abbas berkata, orang-orang musyrik berkata, seandainya Muhammad itu seorang nabi, kenapa Allah menyiksanya? Bolehkah Tuhannya menurunkan Al-Quran sekaligus? Maka tetapi Allah menurunkan padanya satu ayat atau dua, maka kemudian Allah menurunkan ayat kepadanya. Maka orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang tafsir secara terminologis. Sementara arti tafsir secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini disebabkan tidak ada satu kaidah yang baku yang disepakati bersama. Imam As-Suyuti contohnya memberikan definisi tafsir secara panjang lebar. Menurut beliau, tafsir adalah ilmu tentang turunnya ayat dan segala yang berkaitan dengannya, termasuk di dalamnya kisah-kisah, sebab-sebab penurunan ayat, susunan surah Makkiyah dan Madaniyah, ayat muhkam dan mutasyabbih, nasih mansuh, khas dan am, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar, halal dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, ibarat dan juga contoh-contoh. Ada juga sebagian ulama memberikan makna tafsir secara sederhana seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkasi. Menurut beliau, tafsir secara istilah adalah ilmu tentang turunnya suatu ayat, kisah-kisah ayat itu turun, petunjuk sebab ayat itu turun, menerangkan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, muhkam dan mutasyabbihnya, nasih mansuhnya, khas amnya, mutlak dan muqayyadnya, dan mujmal mufassarnya. Syekh Azim Az-Zarqani memberikan definisi tafsir yang lain, bahwa ilmu tafsir itu adalah ilmu yang membahas keadaan Al-Quran Al-Karim dari segi dilalahnya bagi siapa yang ingin mencari maksud kalam Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Teman-teman semua, kita mencermati beberapa definisi di atas. Perbedaan hanya terletak pada redaksi kalimat saja. Namun secara substantif,
sama, yaitu bermakna menjelaskan, menyingkap isi kandungan Al-Quran. Apabila dikaitkan maka tafsir secara istilah dengan makna secara bahasa, maka kedua-duanya akan memberikan makna penjelasan, menerangkan dan menampakkan segala hal yang sebelumnya tersembunyi atau masih samar. Artinya bahwa tafsir itu adalah menyingkap makna Al-Quran secara detail, secara bagus, sesuai dengan kemampuan manusia. Imam Mujahid pernah berkata, manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling berilmu tentang Al-Quran. Maka kita dituntut untuk belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, urgensi tafsir Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai dasar akidah, kaidah-kaidah syariat, asas-asas perilaku, menuntun manusia ke jalan yang paling lurus dalam pemikiran dan amal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin perincian-perincian dalam masalah itu, sehingga banyak lafaz Al-Quran yang membutuhkan tafsir. Apalagi sering digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas pengertiannya. Dalam lafaz yang sedikit saja dapat terhimpun sekian banyak makna. Untuk itulah diperlukan penjelasan yang berupa tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir Al-Quran adalah ilmu yang sangat mulia. Imam Al-Jassas menjelaskan secara tersirat. Ilmu tafsir menempati ilmu kedua setelah ilmu tauhid. Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa para pembaca, penafsir Al-Quran adalah para pemikur rahasia-rahasia Allah, para penjaga ilmunya, dan para kepercayaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mengingatkan agar para penafsir Al-Quran yang mengetahui isi Al-Quran itu tidak melanggar apa yang dilarang dan selalu mengingat hidayahnya, takut kepadanya, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fadail Al-Quran, Abu Ubaid menjelaskan pentingnya ilmu tafsir yang menceritakan dari Ibrahim At-Tamimi. Dia berkata bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab berbisik kepada Ibnu Abbas, bagaimana umat ini berselisih padahal nabinya satu dan kiblatnya juga satu. Maka Ibnu Abbas dengan senyum menjawab bahwa Al-Quran diturunkan kepada generasi sahabat. Mereka baca dan tahu ilmunya kapan dan di mana diturunkan. Sementara generasi berikutnya membaca Al-Quran tetapi mereka tidak mengetahui tafsirnya, karena mereka tidak tahu kapan dan di mana Al-Quran diturunkan. Lalu mereka mengeluarkan pendapatnya sendiri tanpa merujuk kepada pendapat para sahabat yang notabene-nya hidup bersama Rasul. Mereka tahu kapan wahyu turun dan di mana turunkannya. Maka karena sebab ketidaktahuannya itu, terjadilah perselisihan pendapat yang menimbulkan konflik, bahkan mereka sampai saling menyerang. Na'udzubillahi min zalik, wallahu a'lam. Pernyataan Ibnu Abbas ini bisa memberikan penegasan betapa ilmu tafsir itu sangat penting karena bisa perekat pemersatu umat dan menjadi masyarakat yang lebih dewasa dan lebih bisa menerima pendapat orang lain dan tidak saling menyalahkan seperti yang terjadi saat ini. Seorang mufassir terkenal dari kalangan tabi'in, Imam Mujahid berkata, manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling berilmu tentang Al-Quranul Karim. Hal itu ditegaskan lagi oleh Hasan Al-Basri. Demi Allah, tidaklah Allah menurunkan sebuah ayat kecuali Allah suka jika ada orang yang mengetahui ilmu ayat itu dan yang dimaksudkan oleh ayat itu. Dan Ibnu Abbas dari Ibnu Hatim menjelaskan tentang definisi hikmah dalam ayat yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab.
Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 269. Maksud hikmah di sini adalah pengetahuan tentang Al-Quran, nasah mansuhnya, muka mutasabihnya, yang lebih turun dan belakangnya turun, halam dan haramnya, dan perumpamaan-perumpamaannya. Di tempat lain, Abu Darda menyebutkan bahwa arti hikmah di sini adalah membaca, menghafal, dan merenungkan Al-Quranul Karim. Ia juga berkata, sungguhnya kamu tidak akan memahami fikih secara mendalam sebelum kamu memahami ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai macam penafsiran. Penjelasan Ibnu Abbas, Abu Darda, dan Imam Mujahid menegaskan betapa pentingnya menguasai ilmu tafsir bagi setiap pribadi muslim maupun masyarakat. Karena begitu, urgensinya ilmu tafsir terlihat di rak-rak perpustakaan. Kitab-kitab tafsir begitu mendominasi di setiap sudutnya. Ketika membaca kitab tafsir klasik terutama, banyak didapati periwayatan yang bersumber dari sahabat Rasul SAW atau daripada tabi'in. Ini sebagai bukti bahwa generasi terbaik umat ini sangat intens mempelajari tafsir Al-Quran dan mengajarkannya. Waktu-waktu mereka dihabiskan hanya untuk membaca dan menulis dan memahami makna-makna yang ada pada Al-Quran. Karena itu, ilmu Al-Quran menduduki kedudukan yang paling tinggi di kalangan umat Islam saat ini. Akan tetapi, perlu diingat bahwa orang Islam juga harus kritis, harus mencari penafsiran yang mencerminkan itu adalah Al-Quran. Kebanyakan para ulama dalam penafsiran Al-Quran saat mereka berada di masa kematangannya, mereka menulis tafsir di akhir-akhir hayat dan di penghujung usianya. Dengan demikian, misalnya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa beliau tidak berani menyusun tafsir At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah, kecuali setelah menulis 2 buah kitab yang komprehensif, Usul Fiqh wal Islami, jilid 2 jilid, dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu 11 jilid, yang memuat berbagai pandangan dan pendapat para ulama fikih, yang menyatakan bahwa penulisan tafsirnya setelah melalang buana di dunia akademik selama 30 tahun lebih dan berkecimpung di dunia hadis Nabi dalam bentuk tahqiq dan tahrij, dan mensyarah beberapa kitab hadis bersama pengarang lain seperti kitab Tuhfah Al-Fuqaha karya As-Samarkandi dan kitab Al-Mustafa min Ahadisil Mustafa yang memuat sekitar 1.400 hadis, di samping beberapa buku yang sudah ditulisnya sebanyak lebih dari 30 buku. Ini membuktikan bahwa mempelajari Al-Quran dan tafsirnya adalah sangat penting dan sangat dilihat dari segi bagaimana kemampuan dialektika, bagaimana bacaan, bagaimana diskusi yang dilakukan oleh para ulama, sehingga betapa penting mempelajari tafsir Al-Quran. Teman-teman semua yang berbahagia, kemudian kita akan membahas terkait tentang syarat-syarat penafsiran Al-Quran dan adab-adabnya. Syarat-syarat penafsiran dan adab-adabnya. Imam Az-Zarkasi menjelaskan bahwa seorang penafsir harus berwatak jujur, lapang dada, bertekad keras, berjiwa sadar, berpandangan tajam terhadap setiap persoalan, betapapun kecilnya.
bersikap hati-hati menghadapi setiap isyarat yang terbersit dari Al-Quran, sekaligus tidak demikian jelas kelihatannya. Dia harus teliti, kritis, dan melihat persoalan dari berbagai perspektif. Ia bukan pula seorang yang berperangai kasar dan berhati keras. Ia harus memiliki pengetahuan luas mengenai puisi dan prosa, syair-syair Arab, punya pengalaman dalam berbagai eksperimen dan penelitian, serta mengetahui benar cara mengatur dan menyusun kalimat untuk menghindari kesempitan makna atau kemungkinan tergelincir ke dalam makna yang tidak dibenarkan. Al-Imam Az-Zarkashi memperingatkan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang paling sulit, sebab ditafsirkan adalah kalamullah, bukan kata-kata atau ucapan makhluk. Dalam literatur kitab-kitab klasik disebutkan cukup banyak tentang adab-adab para penafsir Al-Quran. Maka dalam hal ini, di mata kuliah kita ini, kita akan berbicara dari apa yang disampaikan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada bab adab-adab yang ditemukan adalah sebagai bahan pertimbangan ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran. Di antaranya menurut Al-Imam An-Nawawi adalah seorang peminat ilmu Al-Quran harus memiliki jiwa yang ikhlas karena Allah. Ia harus menjadi tujuannya ketika menafsirkan Al-Quran hanya meraih keridhaan Allah, bukan untuk imbalan dunia atau pujian manusia. Kedua, ia harus berakhlak dengan sifat-sifat mulia dan akhlak terpuji yang telah diperintahkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ketiga, ia wajib menjauhi sifat-sifat tercela dan akhlak yang rendah yang banyak diperingatkan dalam syariat. Keempat, ia memiliki hati yang takut kepada Allah, senantiasa merasa diawasi olehnya, dan membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Kelima, ia bersedia untuk menerima nasihat sebagaimana ia selalu menasihati orang lain. Keenam, ia mempunyai semangat untuk selalu mengajarkan ilmu Al-Quran. 5. Patokan syarat ini adalah patokan yang secara garis besar mengajarkan kepada ahli tafsir atau yang ingin menjadi ahli tafsir harus memperhatikan 6 poin ini sehingga bisa menafsirkan Al-Quran dengan penuh pengetahuan dan keilmuan. Selain memiliki jiwa yang bersih, hati yang mulia, dan adab-adab yang tinggi, sudah tentu ia meski melengkapi dirinya dengan ilmu yang memudahkannya dapat menyelami lautan ilmu tafsir yang tidak bertepi. Karena itu, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menguraikan hingga 12 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang penafsir. Pertama, ilmu bahasa. Ilmu bahasa ini diperlukan untuk mengetahui arti kosakata atau pembendaharaan kata dan maknanya menurut letak masing-masing kata dalam rangkaian kalimat. Tidak cukup seorang penafsir hanya mengetahui ilmu bahasa secara sederhana saja, sebab ada kalanya satu kata mengandung lebih dari satu makna. Apabila yang diketahui hanya salah satu dari maknanya sedangkan yang lain tidak, ia dapat terjebak ke dalam makna yang salah, padahal makna yang dikehendaki adalah makna yang satunya lagi. Mengenai syarat penguasaan bahasa ini,
Al-Imam Mujahid, seorang ahli tafsir kalangan tabi'in, sampai berkata bahwa orang yang beriman kepada Allah di hari dan hari akhir tidak diperkenankan berbicara tentang kitabullah, yaitu menafsirkan Al-Quran, jika ia tidak mengetahui berbagai dialek bahasa Arab. Karena memang kita ketahui, kawan-kawan semua, bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Kemudian yang kedua, seorang penafsir harus memahami, mengetahui ilmu nahwu. Ilmu ini amat diperlukan, mengingat suatu kata dapat berubah maknanya dan punya arti lain, disebabkan karena perubahan i'rabnya. Sebab atau semua bentuk i'rab harus benar-benar dikuasai agar dapat ditentukan makna yang dimaksud dalam susunan kalimat yang dibentuk berdasarkan suatu i'rab. Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib pernah ditanya tentang pentingnya belajar i'rab supaya seorang dapat mengucapkan kata-kata dengan tepat serta membaca dengan baik. Atas pertanyaan itu, Imam Hasan menjawab, "Baik, pelajarilah itu, karena orang yang membaca Al-Quran tetapi lemah pengetahuannya mengenai i'rab, ia akan celaka." Yang dimaksud i'rab adalah dalam hal ini adalah ilmu nahwu. Di antara kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran yang bersumber dari ketidaktahuan seorang akan ilmu nahwu, misalnya ketika berhadapan dengan surat At-Taubah ayat ke-36 yang kira-kira artinya, "Dan perangilah kaum musyrikin itu semua sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." Kata kafah berkedudukan sebagai hal atau keadaan dalam susunan i'rab, dan sahib al-hal ya adalah fa'il, pelaku yang berupa wawu al-jamaah dalam kata qatilu. Kekeliruan akan terjadi jika menyangka bahwa sahib al-halnya adalah maf'ul bih, objek, yaitu al-musyrikin, sehingga maknanya menjadi kalian harus selalu memerangi orang musyrik semuanya, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun mereka bergaul dengan kalian. Adapun makna yang benar adalah kalian harus bersatu semuanya untuk memerangi orang-orang musyrik sebagaimana mereka bersatu semuanya untuk memerangi kalian. Ini dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Kaifa Nata'ammalu Ma'al Qur'anil Azim yang diterbitkan di Darul Asy-Syuruq pada halaman 362. Kemudian yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu sharaf atau tasrif. Dengan menguasai ilmu sharaf, seorang penafsir dapat mengetahui bentuk kata-kata yang berubah dan yang tidak berubah, serta dapat merasakan pula timbangannya setiap kata, bentuk serta sifatnya. Dengan demikian, pada saat itu dijumpai kata-kata yang ruwet, akan segera diketahui akar katanya serta maknanya. Orang yang tidak menguasai ilmu sharaf, niscaya ia akan mengalami kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, seorang mufasir harus mengetahui ilmu etimologi, yaitu ilmu tentang asal-usul kata. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui dasar pembentukan akar kata yang melahirkan kata-kata serumpun dengan makna yang berlainan. Umpamanya, setiap kata benda yang berasal dari akar kata yang berbeda tentu mempunyai makna yang berlainan pula. Contoh, kata al-masih. Apakah kata ini berasal dari kata syihah, perjalanan wisata berkeliling, atau dari kata masya, mengusap, atau massaha, mengusap? Al-masih itu apakah berasal dari siyahah atau
massaha. Ini juga harus dipahami oleh orang yang ingin belajar, ingin menjadi mufassir. Kelima, 3 cabang ilmu balaghah yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dengan ilmu ma'ani, seorang penafsir dapat menguasai kekhususan suatu susunan kalimat sehingga dapat menarik segi maknanya yang tepat. Dengan ilmu bayan dapat diketahui suatu susunan kalimat yang spesifik sesuai dengan kejelasan atau kesamaran arti dan makna yang dimaksud. Dengan ilmu badi akan diungkap segi keindahan yang ada pada susunan kalimat. Mengenai 3 cabang ilmu balaghah ini, Imam As-Sayuti mengatakan bahwa 3 macam ilmu tersebut merupakan syarat yang sangat penting yang harus dikuasai seorang yang ingin menjadi ahli tafsir Al-Quran. Hal ini mengingat kebutuhan akan memahami ayat-ayat yang sukar dan yang dapat dimengerti maksudnya dengan hal ilmu-ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam. Seorang mufassir yang ingin paham tentang ilmu tafsir, bahkan yang mau menafsirkan, dia juga harus paham ilmu qiraat, yaitu ilmu periwayatan bagaimana ragam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan mengetahui ilmu qiraat, maka akan semakin menajamkan kemampuan menafsir Al-Quran. Salah satu faedah mengetahui ilmu qiraat adalah sebagai pengayaan akan beberapa pendapat fikih. Ketujuh, ilmu usuluddin, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan keimanan. Dengan ilmu usuluddin, penafsir dapat mencari dalil pembuktian dari Al-Quran mengenai berbagai masalah yang mustahil, yang wajib, dan yang jaiz. Kedelapan, ilmu usul fiqh, yaitu ilmu yang menerangkan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dipergunakan untuk mengistinbat hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang kesembilan, ilmu asbabun nuzul, yaitu pengetahuan tentang sebab turunnya Al-Quran. Pengetahuan itu mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Kesalahpahaman dalam memahami ayat Al-Quran karena belum mengetahui sebab turunnya suatu ayat bahkan pernah menimpa seorang tabi'in besar bernama Urwah ibnu Zubair yang merasa bingung dengan surat Al-Baqarah ayat 158. Kemudian yang ke-10, ilmu nasikh dan mansukh, yaitu pengetahuan mengenai ayat atau hukum dari ayat yang dihapus dan ayat atau hukum dari ayat yang menghapus. Kemudian yang ke-11, ilmu hadis, sebuah ilmu yang sangat luas dan sangat dibutuhkan oleh para penafsir Al-Quran. Hadis-hadis Nabi berfungsi untuk memberikan keterangan tentang ayat-ayat yang mujmal, mencakup pengertian secara garis besar, dan ayat-ayat yang mubham, samar-samar pengertian. Seperti hadis Nabi yang memastikan bahwa Allah menerima taubat hambanya yang bercampur amal kebaikan dengan amal keburukan. Hadis-hadis Nabi terkandung dan terkadang melengkapi hukum Al-Quran, seperti larangan menggabung seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan, di mana di dalam Al-Quran hanya dijelaskan larangan menggabung perempuan dengan saudarinya dalam satu ikatan pernikahan. Yang ke-12 adalah ilmu mauhibah, yaitu pengetahuan yang dikaruniakan Allah langsung kepada orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu mauhibah dapat dicocokkan dengan kisah Nabi Khidir yang mendapatkan ilmu khusus pemberian dari Allah.
juga dapat dirujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 269 yang menjelaskan pemberian hikmah kepada hambanya yang pantas diberikan. Sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad As-Sarbasi dalam bukunya Sejarah Tafsir Al-Quran. Tapi bukan berarti orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mufassir tidak boleh memahami dan mengkaji Al-Quran. Tentu saja ini merupakan pemahaman yang keliru. Karena orang yang ingin mengkaji Al-Quran tidak mesti harus pintar dulu. Karenanya mesti dibedakan antara istilah mufassir dengan al-mubahith atau al-bahith, peneliti atau pengkaji Al-Quran. Sebagai seorang mufassir, memang harus memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan dan sudah disepakati oleh para ulama. Tetapi sebagai mubahith atau bahith tidak mesti demikian. Sekarang sudah banyak sekali karya-karya tafsir Al-Quran yang dihasilkan oleh seorang peneliti atau pengkaji Al-Quran yang sebenarnya kalau posisi mereka dikembalikan kepada persyaratan seorang mufassir jauh dari semestinya. Seperti buku misalnya Al-Quran dan Ilmu Kealaman karya Rob Baikuni, PhD. Al-Quran dan Ilmu Kedokteran karya Profesor Dr. Dadang Hawari. Tafsir Sosial karya Profesor Dr. Dawam Raharjo dan lain sebagainya. Dan banyak juga hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi yang berbicara tentang tafsir Al-Quran atau kajian tentang Al-Quran. Pertanyaannya adalah apakah mereka termasuk orang yang dikecam oleh hadis Nabi yang balasan neraka karena mereka telah menafsirkan berdasarkan pendapatnya sendiri. Tafsir birra'i, jawab perlu kita kaji sedikit mendalam tentang permasalahan ini kawan-kawan. Peringatan tersebut tertuang dalam hadis yang diriwayatkan dari An Ibnu Abbas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man takallama bil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya, sekalipun pendapatnya itu benar, maka tetap saja dianggap salah. Melihat dua hadis ini, ada perbedaan pendapat tentang yang dimaksud dengan birra'i terkait dengan dua hadis tersebut. Karenanya, kedua hadis di atas tidak dapat dijadikan dalil larangan melakukan ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kedua hadis ini masih dipertanyakan kesahihannya. Kalaupun hadis tersebut sahih, maka yang dimaksudkan ialah cara penafsiran yang tidak benar. Karena cara yang benar ialah kembali kepada tafsir lafaznya, menurut bahasa nasih mansuhnya, menurut khabar atau riwayat, penjelasan maksudnya dan merujuk kepada para ahli tafsir. Kalau tidak ditemukan penafsiran berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperkenankan menggunakan pemikiran. Selanjutnya yang kedua adalah hadis itu bisa berarti kemungkinan yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran menurut hawa nafsunya, dengan cara menjadikan mazhabnya sebagai landasan pokok dalam menafsirkan dengan tidak mempertimbangkan mazhab lain, maka dianggapnya salah. Hal semacam ini harus ditolak, bagaimanapun bentuknya tetap salah. Ketiga, dapat memungkinkan yang dimaksudkan ialah orang yang menafsirkan sesuatu yang mutasabbih, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, tetapi ia memastikan penafsirannya dengan mengatakan bahwa itulah yang dimaksud oleh Allah,
tanpa dalil. Kemudian yang keempat, banyak ayat di dalam Al-Quran yang mensyaratkan keharusan menggunakan pemikiran dan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Wa iza ja'ahum amrun minal amn awil khawfi aza'u bih walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'allamahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu attaba'tuhum musyaitan illa qalila. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah di antara orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Dalam ayat lain disebutkan, apala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yudabbiru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya dapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surat Shad ayat 29. Dengan demikian, membedakan antara istilah mufassir, bahis akan terhindar dari kesalahpahaman, bahkan dari sikap keraguan-raguan untuk mengkaji Al-Quran. Padahal Al-Quran itu mesti menjadi objek yang selalu dikaji, dipahami, ditadaburi oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Itulah penjelasan terkait tentang apa yang disebut dengan syarat-syarat penafsir dan adab-adabnya. Kali ini kita akan berbicara tentang metodologi tafsir. Dewasa ini cukup banyak tantangan yang dihadapi masyarakat Islam, bahkan umat manusia yang menanti petunjuk pemecahannya. Ia harus diantisipasi. Sebab, bukankah kitab suci yang diturunkan oleh Allah berfungsi memberi jalan keluar dari perselisihan dan problem masyarakat? Umat Islam melalui para pakarnya dituntut untuk memfungsikan Al-Quran sebagaimana ditunjuk yang telah ditunjukkan di atas, dan hal ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpa pemahaman secara baik atas petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran. Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan metodologi tafsir, terlebih dulu kita melakukan analisis dari setiap kata yang diangkat, yaitu metodologi dan tafsir. Istilah metodologi merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Inggris metodologi, yang pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani metodus dan logia, kemudian diserap oleh bahasa Yunani menjadi metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos berarti kata atau pembicaraan. Dengan demikian, metodologi adalah wacana tentang cara melakukan sesuatu. Secara terminologis, tafsir penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia atau mufassirnya. Dengan demikian, metodologi tafsir adalah kajian di sekitar metode tafsir yang dikembangkan oleh para pakar tafsir selama ini. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa metode tafsir yang digunakan dan sudah berkembang di kalangan kita sekarang. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan terlebih dulu, kita ingin tambahkan lagi sedikit tentang apa itu metodos. Kata metodos berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis metode, dan bahasa Arab menerjemahkan dengan thariqah dan manhaj. Di dalam memaknai bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencakup maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan tafsir secara bahasa
seperti sudah dijelaskan bahwa yang berarti menjelaskan, menyikap, menampakkan, atau menerangkan, maka yang abstrak dan tertutup. Jadi, yang dimaksud dengan metode tafsir Al-Quran adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran atau lapas-lapas yang muskil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu terkait tentang metodologi tafsir. Selanjutnya kita akan berbicara tentang beberapa metodologi penafsiran Al-Quran. Ulama selalu berusaha memahami kandungan Al-Quran sejak masa ulama salaf sampai modern. Dari sekian lama perjalanan sejarah penafsiran Al-Quran, banyak ditemui beragam tafsir dengan metode dan corak yang berbeda. Dari sekian banyak macam-macam tafsir, ulama membuat pengklasifikasian tafsir dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membunyikan Al-Quran membagi tafsir dengan melihat bentuk dan metodenya menjadi tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i, yaitu satu penafsiran dengan menggunakan metode penalaran. Kemudian melihat dari segi metode penulisannya, yang bagi menjadi metode tahlili dan maudhu'i. Syekh Al-Farmawi membagi tafsir dari segi metodologi menjadi 4 bagian. Metode tahlili, metode ijmali, metode muqarrin, dan metode maudhu'i. Sementara penulis berpandangan bahwa artinya dalam hal ini apa yang ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Ra'ub berpandangan bahwa metode tafsir bila dilihat dari segi dari sumber pengambilnya bisa dikategorikan menjadi 2 bagian, tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Adapun tafsir bil ma'thur atau yang disebut dengan tafsir bil riwayah atau tafsir bil al-ma'qul, ulama telah membuat definisi yang beragam tentang pengertian tafsir ini. Secara tekstual memiliki perbedaan tapi esensinya memiliki pengertian yang sama. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani mendefinisikan tafsir bil ma'sur adalah penafsiran yang menggunakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan para sahabat. Sementara Muhammad Hussein Al-Zahabi mendefinisikan tafsir bil ma'sur dengan sesuatu yang bersumber dari teks Al-Quran, sunnah Rasul, atau pendapat para sahabat dan para tabi'in. Semua itu dijadikan sumber untuk menjelaskan teks Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa definisi di atas, bisa dikatakan bahwa tafsir bil ma'thur adalah suatu metode penafsiran dengan cara menafsirkan ayat dengan ayat atau menggunakan hadis Nabi atau pendapat para sahabat dan tabi'in. Dalam hal pandangan terkait tentang tafsir bil ma'sur, bahwa tafsir bil ma'sur merupakan bentuk metode penafsiran pertama yang muncul dalam khazanah ilmu tafsir. Dalam hal ini, Ustadz Abdul Ra'ub dalam bukunya Mozaik Tafsir mengatakan beliau tidak setuju dengan pandangan tersebut. Bentuk penafsiran bil ma'sur adalah ayat yang ada dalam Al-Quran ditafsirkan ayat-ayat lain atau dengan riwayat dari Nabi atau dari pendapat para sahabat atau pendapat para tabi'in. Tentang pendapat para tabi'in ini, untuk menafsirkan ayat-ayat, ulama berbeda pendapat. Suatu pendapat mengatakan bahwa pendapat tabi'in merupakan bagian dari riwayat, sementara pendapat yang lain menyebutkan hanya sebagai ra'yu saja. Alasan ini, dalam hal ini, kita juga kurang sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa penafsiran bil ma'sur merupakan model tafsir pertama yang lahir. Karena faktanya, sejarah membuktikan bahwa kemunculan tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i lahir berbarengan, bahkan juga termasuk tafsir sufi atau tafsir isari sudah lahir sejak zaman Rasul, tapi tidak dalam bentuk keilmuan.
Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasul bertanya, wahai Muaz, apa yang engkau memutuskan hukum di antara mereka? Muaz menjawab dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana ya Muaz? Muaz menjawab dengan hadis Rasul. Kalau tidak ada dari hadis Rasul, kau gunakan apa? Kalau tidak ada dari hadis Rasul, Muaz kembali menjawab dengan pendapatku. Kemudian Rasul menepuk pundak Muaz dan berkata, kau benar wahai Muaz. Berdasarkan fakta ini kawan-kawan semua, bahwa tafsir birra'i zaman Rasul pun sudah lahir. Dan kelahirannya Rasul sendiri yang merekomendasikannya. Hanya saja memang porsi tafsir bermaksud pada zaman Rasulullah lebih dominan dibandingkan dengan tafsir birra'i. Kenapa? Karena pada saat itu segala persoalan semuanya dikembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan tafsir sufi atau tafsir isari, sudah lahir sejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan suatu ayat dengan tafsir isari. Ini bisa dicek di dalam Sahih Al-Mukhtasar yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Umar mengikut sertakan aku dalam sebuah forum bersama para veteran perang Badar. Sebagian mereka merasa keberatan dengan keberadaan saya. Seraya berkata, kenapa engkau mengikut sertakan anak ini bersama kami? Padahal kami juga memiliki anak seperti dia. Umar lantas menjawab, itulah menurut pengetahuan kamu tentang dia. Suatu ketika aku dipanggil oleh Umar bersama mereka dan aku yakin bahwa beliau memanggil aku dengan tujuan ingin mendemonstrasikan kebolehan aku di hadapan mereka. Umar berkata kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apabila datang pertolongan Allah dan hari kemenangan. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Sebagian mereka menjawab, kami diperintahkan memuji Allah dan beristighfar apabila telah mendapat pertolongan dan kemenangan. Sementara yang lain berdiam, tidak menjawab. Umar bertanya kepadaku, apakah demikian pula pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Aku pun menjawab, tidak. Lalu Umar berkata, bagaimana pendapatmu? Aku menjawab, itu adalah ajar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan hari kemenangan, itu adalah tanda ajalmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Sungguhnya dia maha penerima taubat. Umar berkata lagi, saya tidak mengetahui tentang penafsiran seperti itu, kecuali yang engkau katakan. Apabila kita teliti kandungan hadis tersebut di atas, ternyata Ibnu Abbas pada usia yang masih sangat muda dapat menangkap suatu pemahaman yang tersirat di balik arti yang tersurat dari ayat-ayat Al-Quran surat An-Nasr tersebut, di mana pemahaman berbeda dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan para sahabat senior. Sekalipun penafsiran Ibnu Abbas tidak sama dengan hasil penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir, namun dapat membuka peluang bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk menemukan makna-makna atau isyarat-isyarat yang tersirat di balik yang tersurat. Beberapa metode penafsiran Al-Quran yang berkembang saat ini antara lain metode tahlili, sebuah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspek. Di dalamnya tafsir mengikuti runtunan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan terjemahan ayat. Arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global. Ia juga menemukan munasabah, korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan yang dimaksud. Ayat seru sama lain. Begitu pula penafsir membahas mengenai sebab an-nuzul,
latar belakang turunnya ayat, dalil-dalil yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat atau para tabiin yang kadang bercampur baur dengan pendapat para nafsir itu dan diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lain yang dipandang dapat membantu memahami teks Al-Quran tersebut. Metode ijmali. Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengumpulkan makna global. Di dalam sistematika uraiannya, nafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam mushaf. Kemudian menemukan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dengan metode ijmali, para mufassir menggunakan bahasa yang ringkas dan sederhana, serta memberikan idiom yang mirip, bahkan sama dengan Al-Quran, sehingga pembaca merasakan seolah-olah Al-Quran sendiri yang berbicara dengannya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh pengetahuan yang diharapkan dengan sempurna, dan sampailah kepada tujuannya dengan cara mudah serta uraian yang sangat singkat dan bagus serta menarik. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan metode ijmali, mufassir juga meneliti dan mengkaji dan menyajikan sebab an-nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat dengan cara meneliti hadis-hadis yang berhubungan dengan sebab nuzul ayat. Sebagai contoh penafsiran yang ada dalam tafsir Al-Jalalain terhadap 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, tampak tafsirannya sangat singkat dan global, hingga tidak ditemui rincian atau penjelasan yang memadai. Penafsiran tentang alif lam mim misalnya, dia hanya berkata, Allahu a'lamu bimuradih. Allah Maha Tahu maksudnya. Demikian juga penafsiran Zalikal Kitab, hanya dikatakan yang dibacakan oleh Muhammad. Begitu seterusnya tanpa ada rincian, sehingga penafsiran lain yang 5 ayat ini hanya dalam beberapa baris. Sedangkan tafsir tahriri atau analitis Al-Maraghi misalnya, untuk menjelaskan 5 ayat pertama itu membutuhkan 7 halaman. Kemudian metode muqarrin. Metode ini mengumpulkan penafsiran ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Di sini seorang mufassir menghimpun sejumlah ayat Al-Quran, kemudian dia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka. Apakah mereka itu mufassir dari generasi salaf maupun khalaf? Apakah tafsir mereka itu tafsir bil ma'sur atau bil ra'i? Salah satu tafsir muqarrin adalah tafsir Jami'ul Ahkam, karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu tafsir Qawi'ul Bayan tafsir Ayatul Ahkam karya Ali As-Sabuni. Kemudian ia menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang corak penafsiran ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada di antara mereka yang menitik beratkan pada bidang nahu, yakni segi i'rab, seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Ada yang corak penafsiran ditentukan oleh kecenderungan kepada balaghah seperti Abdul Qahar Al-Jurjani dalam kitab tafsirnya Ijaz Al-Quran. Dan ada Abu Ubaidah Al-Ma'mar Ibnu Al-Mustana dalam kitab tafsirnya Al-Majaz, di mana ia memberikan perhatian penjelasan ilmu ma'ani, bayan, badi, hakikah, dan majaz. Jadi, kawan-kawan semua, metode tafsir muqarrin adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Kemudian yang keempat dari metode yang sama-sama harus kita ketahui adalah
metode tafsir maudhu'i. Metode ini disebut dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Secara khusus, penafsir melakukan studi tafsir ini dengan metode maudhu'i, di mana ia melihat ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan sehingga ia memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik. Berbeda dengan penjelasan oleh Said Agil Hussein Al-Munawar dalam mendeskripsikan corak penafsiran Al-Quran berdasarkan metode. Beliau mengatakan ada 6 corak. Pertama, tafsir tahlili, yaitu mengkaji ayat Al-Quran dari segi maknanya, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf Utsmani. Antara lain, tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i, tafsir sufi, tafsir fikhi, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir adabi. Kedua, tafsir ijmali, menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global tanpa urian panjang lebar. Tafsir Jalalain, contohnya tafsir Sofatul Bayan di Ma'anil Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ketiga, tafsir muqarrib, membandingkan makna dari ayat ke ayat lain atau membandingkan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tafsir maudhu'i, mengumpulkan ayat Al-Quran yang membahas satu masalah dan satu tema. Tafsir bil maksur, membahas suatu yang samar artinya dan menafsirkan dengan kutipan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Yang keenam, tafsir bil ra'i, menafsirkan ayat dimungkinkan oleh pernyataan Al-Quran sendiri bahwa ia diturunkan sebagai petunjuk baik untuk individu atau kelompok atau komunitas. Itulah penjelasan Said Agil Hussein Al-Munawar dalam bukunya yang berjudul Membangun Hati Kesalehan Hakiki Al-Quran, Membangun Hati Kesalehan Hakiki. Sejarah teknik penulisan tafsir di Indonesia. Secara singkat, aktivitas seputar Al-Quran di Indonesia dirintis oleh Abdul Rauf Singkel yang menyusun Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Pada pertengahan abad ke-17, upaya rintisan ini kemudian diikuti oleh Munawar Khalil dengan tafsir Al-Quran Hidayatul Rahman, Hasan Bandung dengan Al-Furqan pada tahun 1928, Mahmud Yunus, tafsir Al-Quran Indonesia 1935, Halim Hasan, tafsir Al-Quranul Karim 1955, Zainuddin Hamidi, tafsir Al-Quran yang diterbitkan tahun 1959, Iskandar Idris, Hibarana, dan Kasim Bakri, tafsir Al-Quran Al-Hakim 1960, Hamka, tafsir Al-Azhar 1973, tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab dalam tafsir Quraisy Shihab yaitu Al-Misbah yang datang belakangan. Dalam bahasa-bahasa daerah, upaya ini dilakukan oleh Kemajuan Islam Yogyakarta, Quran Kejawen, dan Quran Sandawiyah, Misri Mustafa Rembang dengan Al-Ibrisnya 1960, R. Muhammad Adnan Al-Quran Suci Bahasa Jawi 1969, dan Bakri Syahid Al-Huda 1972. Sebelumnya, pada tahun 1310 Hijriah, Kiai Muhammad Saleh Darat Semarang menulis sebuah tafsir dalam bahasa Jawa huruf Arab
Arenda Gurunta Daud Ismail menulis dalam bahasa Bugis Tafsiri Al-Quran bahasa Ugi. Bahkan pada tahun 1924, perkumpulan Mardiki Kina Toko Kauman Sela menerbitkan terjemahan Al-Quran 30 juz bahasa Jawa huruf Arab Pegol. Aktivitas lain ini dilakukan secara parsial, seperti penerbitan terjemahan dari Tafsir Muhammadiyah, Persis Bandung, dan Ittihadul Islamiyah Kyai Sanusi Sukabumi, dan beberapa penerbitan terjemahan di Medan, Minangkabau, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut di atas serta tuntunan masyarakat tentang pencinta Al-Quran mengundang para cendekiawan untuk menulis dan menerjemahkan berbagai karya seputar Al-Quran. Perpustakaan tersebut telah terisi dengan karya-karya Hasbi As-Siddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Quran, yang diterbitkan pada tahun 1980. Beberapa buku ajar perguruan tinggi terjemahan karya Mana Al-Qatan, khususnya dalam wacana sejarah Al-Quran. Beberapa karya dan terjemahan telah muncul seperti Adnan Lubis, Tarikh Al-Quran 1941, Abu Bakar Aceh, Sejarah Al-Quran 1986, Mustafa, Sejarah Al-Quran 1919, dan sebagainya. Teknik penulisan merupakan proses yang tidak asing buat para penulis atau pelajar. Namun dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan maksud dari teknik penulisan agar persepsi tentang teknik penulisan tidak kabur dan tidak mempersepsikan teknik penulisan lain di luar teknik penulisan ilmu tulisan itu. Kata teknik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah cara atau kepandaian membuat atau melakukan suatu, dan bisa juga diartikan sebagai metode atau sistem untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan penulisan adalah proses atau cara menulis. Dengan melihat definisi etimologi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cenderung memaknai teknik penulisan adalah sebuah metode atau sistem yang digunakan para pakar tafsir Nusantara atau Indonesia dalam menuangkan ide-idenya yang terikat dengan tafsir dalam bentuk tulisan. Baik metode atau sistem itu terikat dengan penggunaan bahasa dan materi maupun terkait dengan sistematika penulisannya, bukan yang bersifat metodologis. Sementara sejarah perkembangan penulisan tafsir Al-Quran di Nusantara ini sangat sulit dilacak karena langkahnya kajian-kajian dalam cara sejarah dan dinamika tafsir Al-Quran di Indonesia, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa daerah. Sejarah penulisan tafsir Al-Quran hanya mampu dibuktikan paling awal sejak abad ke-17 sampai kepada masa-masa kontemporer. Pada abad ke-19 hingga abad ke-17 pertengahan, sebenarnya sebelum Abdul Rauf Singkar menulis tafsir yang sangat menarik untuk dikaji dan sangat menginspirasi, sudah ada ulama yang menulis tafsir meskipun tidak dalam bentuk yang sempurna 30 juz. Seorang penulis bernama Hamzah Al-Pansuri yang hidup antara tahun 1550 sampai dengan 1599 dengan menerjemahkan sejumlah ayat Al-Quran yang terikat dengan tasawuf dalam bahasa Melayu yang indah. Salah satu contoh ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas dengan mengatakan bahwa laut itu indah bernama Ahad, terlalu lengkap pada Asus Samad. Olehnya itulah lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bukti lain yang menunjukkan bahwa sudah ada tafsir yang ditulis sebelum Abdul Rauf Singkar adalah sebuah penggalan karya tafsir berupa manuskrip tertanggal sebelum tahun 1620 Masehi dibawa ke Belanda, yaitu tafsir surat Al-Kahfi dalam bahasa Melayu, namun tidak tercantum pengarangnya siapa. Ini sebagaimana yang tercatat dalam penelitian yang dilakukan oleh Peter G. Riedel dengan editor Kusuma dan Samsuri.
dengan judul Pengantar Kajian Al-Quran, tema pokok, sejarah, dan wacana kajian. Di antara pengikut Hamzah Pansuri adalah Samsuddin Al-Sumatrani yang muncul sebagai ulama terkemuka di Istana Sultan Iskandar Muda, penguasa Aceh pada tahun 1603 sampai dengan 1636. Juga menulis tafsir Al-Quran, sebagaimana yang dikutip oleh almarhum Az-Zumadri Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 sampai abad ke-18. Pada masa Sultanah Safiyat ad-Din, penerus Sultan Iskandar II, Abdurrahman Singkal menulis karyanya pada tahun 1661 dengan judul Tarjuman Al-Mustafid, yang merupakan saduran dari 3 kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain, Tafsir Khazin, dan Tafsir Al-Baidawi atau Anwarut Tanzil. Pada abad ke-18 dan 19, abad pramodern, pada abad ke-18 muncul beberapa ulama penulis dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, meskipun yang paling menonjol adalah karya yang terkait dengan mistik atau tasawuf. Di antara ulama tersebut adalah Abdus Somad Al-Palembani, Muhammad Arsad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi, dan Daud Al-Batani yang tergabung dalam komunitas Jawa. Karya-karya mereka tidak berkontribusi langsung pada bidang tafsir, akan tetapi banyak kutipan ayat Al-Quran yang dijadikan dalil seperti dalam kitab Syarh As-Salikin yang ditulis oleh Al-Palembani dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Memasuki abad ke-19. Memasuki abad ke-19, penulis tafsir di Indonesia tidak lagi ditemukan seperti pada masa-masa sebelumnya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, pengkajian tafsir Al-Quran selama berabad-abad lamanya hanya sebatas membaca, memahami kitab yang ada. Ditambah lagi karena adanya tekanan dari penjajah Belanda yang mencapai puncak pada abad tersebut, sehingga mayoritas ulama mengungsi ke pelosok desa dan mendirikan pesantren-pesantren sebagai tempat pembinaan generasi sekaligus konsentrasi perjuangan. Ulama tidak lagi fokus menulis karya, akan tetapi lebih cenderung mengajarkan karya-karya yang telah ditulis oleh para ulama sebelumnya. Sebenarnya ada karya tafsir yang ditulis pada abad ke-19 dalam bahasa Arab, yaitu Marah Labid, karya Syekh Imam Al-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Namun karya ini ditulis di Mekah. Ada juga beberapa tulisan surah-surah dalam bahasa Arab yang dimuat di jurnal Al-Manar pada edisi tahun 1898 dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pada abad ke-20, yaitu abad modern, sejak akhir tahun 90-20-an dan seterusnya, sejumlah terjemahan Al-Quran dalam bentuk juz per juz, bahkan seluruh isi Al-Quran mulai bermunculan. Kondisi penerjemahan Al-Quran semakin kondusif setelah terjadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tafsir Al-Furqan misalnya adalah tafsir pertama yang diterbitkan pada tahun 1928. Selanjutnya, atas bantuan seorang pengusaha, yaitu Sa'ad Naba'an, pada tahun 1953 barulah proses penulisan dilanjutkan kembali, hingga akhirnya tulisan tafsir Al-Furqan secara keseluruhan menjadi 30 juz, dapat diterbitkan pada tahun 1956. Pada tahun 1938, Mahmud Yunus menerbitkan terjemah Al-Quran Al-Karim. Proses penerjemahan semakin maju pasca kemerdekaan RI pada tahun 1945,
yaitu munculnya beberapa terjemahan seperti Al-Quran dan terjemahannya yang didukung oleh Menteri Agama pada saat itu. Namun, pada tahun 1963, perkembangan penulis dan terjemahan mulai tampak dengan munculnya tafsir Al-Quran karya Zainuddin Hamidi, CS. Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka pada saat dalam tahanan di era pemerintahan Soekarno diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1966. Bentuk karya Hamka lebih kepada ensiklopedis karena dia seorang novelis dan orator. Tafsir ini mulai ditulis sejak 1960-an ketika penulis disekap dalam penjara, sedangkan As-Siddiqi menggunakan bahasa prosa. Kemudian pada tahun 1971, tafsir Al-Bayan, dan pada tahun 1973 tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur dicetak juz per juz, yang keduanya disusun oleh Tengku Hasbi As-Siddiqi. Di samping menerjemahkan secara harfiah dengan mengelompokkan ayat-ayat, juga menjelaskan fungsi surah atau ayat, menulis munasabah, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pada tahun 1977, seorang kritikus sastra, H.B. Jasin, menulis Al-Quran Al-Karim bacaan mulia tanpa disertai catatan kaki. Dan paling akhir adalah Muhammad Quraisy Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah, yaitu kisaran terbit tahun 2005 sampai dengan saat ini. Selain itu, banyak pula tafsir maudhu'i, topikal atau tematis dalam subjek-subjek tertentu. Setelah memasuki tahun 1982, di mana program pasca sarjana di IAIN atau perguruan tinggi Islam mulai dibuka, dengan sendirinya penulisan tafsir mulai memasuki fase baru dengan cakrawala baru. Hal ini dirintis oleh Nurholis Majid yang menganjurkan penggunaan logika dalam tafsir dan pendekatan kontekstual pengembangan tafsir tematik oleh Quraisy Shihab. Pada tahun atau abad ke-20, beberapa karya tulis yang membahas berbagai kecenderungan penafsiran dan penggunaan ayat-ayat Al-Quran, seperti Milhan Yusuf tentang metode Hamka dalam penafsiran ayat-ayat hukum, Muhammadiyah Amin dan Kusuma penafsiran Purposip Quraisy Shihab, Haripudin Cawidu konsep kufur dalam Al-Quran, Muhammad Ghalib M. Ahlul Kitab makna dan cakupannya, Taufik Adnan Amal dan Samsur Rizal Pangabean menulis pendekatan kontekstual terhadap Al-Quran, Rab'ah Musakir isu poligami, penafsiran Aisyah tentang ayat Quran ayat 3 surat 4 ayat 3 dan surat 4 ayat 129. Azumatri Azara penggunaan dan penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran dalam politik kontemporer Indonesia, dan Nurholis Majid dengan bukunya menafsirkan prinsip-prinsip Al-Quran tentang pluralisme keagamaan. Kawan-kawan semua, kita lanjut kepada pembahasan tentang abad ke-21 kontemporer saat ini. Memasuki era kontemporer, berbagai kitab tafsir bermunculan, baik yang menulis secara tematik maupun secara tahlili. Misalnya tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Namun diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Kemudian berbagai skripsi, tesis, disertasi yang konsentrasi di bidang tafsir silih berganti ditulis di berbagai perguruan tinggi. Bentuk-bentuk penulisan tafsir di Indonesia. Dengan melihat tafsir-tafsir yang muncul dari abad ke-17 hingga abad ke-21, tentu bentuk penulisan tafsir di Indonesia dapat dikategorikan dalam berbagai kategori berdasarkan tinjauan yang digunakan. Penulisan tafsir di Indonesia, bila ditinjau dari segi sistematika, penulisan dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu sistematika runtun yaitu tahlili dan sistematika tematik atau maudhu'i. Mari kita perhatikan
Apa yang dimaksud dengan sistematika tahlili dalam penafsiran atau penulisan tafsir di Indonesia? Sistematika tahlili atau analisis adalah penulisan tafsir yang mengacu pada urutan surat yang dalam mushaf atau mengacu pada turunnya wahyu. Kebanyakan tafsir Indonesia menggunakan tafsir tahlili, di antaranya Turjuman Al-Mustafid karya Abdul Raub Singkang, Tarjamat Al-Quranul Karim karya Muhammad Yunus, Al-Quran karya Ahsan, Al-Quranul Karim Bacaan Mulia karya H.B. Jasin, Hasbi As-Siddiqi dengan tafsir An-Nur dan Al-Bayannya, Muhammad Quraisy Shihab dengan tafsir Misbahnya. Di samping itu, banyak juga tafsir-tafsir dalam bahasa daerah, baik menggunakan bahasa Jawa, Sumatera maupun bahasa yang ada di Sulawesi menggunakan metode tahlili. Yang kedua, sistematika maudhu'i. Sistematika penulisan dengan cara tematik adalah penulisan yang dilakukan dengan menulis ayat Al-Quran sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Penulisan tafsir yang menggunakan metode tematik ini baru muncul pada tahun abad ke-20, yaitu pada saat dibukanya pasca sarjana pada perguruan tinggi oleh Profesor Harun Nasution pada tahun 1982. Penulisan tematik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu tematik klasik dan tematik modern, sebagaimana yang diungkapkan oleh Islah Gusmian dalam bukunya yang berjudul Khazanah Tafsir Indonesia. Istilah tematik klasik digunakan untuk tafsir yang mengambil ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu untuk ditulis. Sedangkan tematik modern digunakan untuk penafsiran tafsir yang membahas satu topik saja. Di antara tafsir klasik adalah tafsir bil ma'sur, pesan moral Al-Quran karya Jalaluddin Rahmat, hidangan ilahi ayat-ayat tahlili karya Muhammad Quraisy Shihab, tafsir Al-Hijri, kajian tafsir Al-Quran surat An-Nisa karya Didin Hafidhuddin, memahami surat Yasin, karya Radik Purba, tafsir Sufi Al-Fatihah, Muqaddimah karya Jalaluddin Rahmat dan Rafiuddin dan Adam Syafi'i dengan karya tafsir Juz Amma. Di antara tematik modern dalam kategori ini adalah wawasan Al-Quran karya Muhammad Quraisy Shihab, dalam cahaya Al-Quran tafsir ayat-ayat sosial politik karya Suhbah Asad, ensiklopedia Al-Quran karya Muhammad Dawam Harjo, Ahlul Kitab makna dan cakupannya karya Muhammad Ghalib, Muhammad konsep kufur dalam Al-Quran karya Harifuddin Syawidu, konsep perbuatan manusia menurut Al-Quran karya Jalaluddin Rahmat, argumen kesetaraan gender perspektif Al-Quran karya Nasaruddin Umar dan lain-lain sebagainya. Penulisan tafsir di Indonesia ditinjau dari segi materi dan objek yang ditulis juga dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Pertama, teks Al-Quran. Dari sekian banyak tafsir yang muncul sejak abad ke-17 hingga saat ini, kebanyakan di antara mereka membahas tentang teks Al-Quran, baik dalam bentuk tahlili seperti contoh yang telah disebutkan, maupun dalam bentuk tematik yang juga telah kita bahas panjang lebar. Kemudian dalam bentuk ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang khusus menulis ilmu tafsir mulai munculnya pada awal abad ke-20. Yaitu munculnya karya Hasbi As-Siddiqi, Sejarah Pengantar Ilmu Al-Quran. Begitu juga mulai muncul terjemahan ilmu tafsir seperti terjemahan karya Manna Al-Qattan, Adnan Lubis Tarikh Al-Quran, Abu Bakar Aceh Sejarah Al-Quran, Mustafa Sejarah Al-Quran, dan kitab-kitab ilmu tafsir yang tidak sempat dicantumkan. Dari segi penulisan sejarah, sedangkan karya tulis yang khusus bahas sejarah Al-Quran antara lain beberapa karya dan terjemahan telah muncul seperti Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran tahun 2001, Adnan Lubis Tarikh Al-Quran 1941, Abu Bakar Aceh Sejarah Al-Quran 1986, Mustafa Sejarah Al-Quran 1994, dan sebagainya. Bahkan Tarikh Al-Quran karya Az-Zinjai, Wawasan Baru Tarikh Al-Quran yang terbit 1986, dan Al-Abyari Sejarah Al-Quran 1986
1993 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan penulis Al-Quran ditinjau dari segi bahasa yang digunakan oleh para penafsir juga dapat dibagi dalam beberapa bagian. Dalam bahasa Arab, tafsir yang ditulis oleh orang Indonesia dalam bahasa Arab hingga saat ini belum ditemukan kecuali yang ditulis di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dengan tafsirnya Marah Labid yang sangat fenomenal. Begitu juga oleh ulama lain yang mungkin di luar negeri, khususnya di Haramain. Kemudian selanjutnya dalam bahasa Melayu. Tafsir yang menggunakan bahasa Melayu muncul sebelum diresmikannya bahasa Indonesia pada tahun 1928, khususnya pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Seperti yang dilakukan oleh Hamzah Al-Mansuri dengan tafsir surat Al-Kahfi tanpa pengarang. Abdul Raub Singkel dengan tafsirnya Terjemahan Al-Mustafid. Kemudian tafsir-tafsir yang bercampur aduk dengan ilmu-ilmu lain seperti karya Abdul Samad Al-Falimani dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, tafsir yang muncul pada awal abad ke-20 hingga saat ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dimulai dari karya Hasan dengan tafsirnya Al-Furqan pada tahun 1928. Muhammad Yunus dengan terjemah Al-Quranul Karim tahun 1938 hingga tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisyah pada tahun 2002. Di samping itu, ilmu tafsir dan sejarah tafsir juga menggunakan bahasa Indonesia. Dalam bahasa daerah, sebenarnya tafsir yang menggunakan bahasa daerah juga tidak kalah banyaknya. Di antara tafsir dalam bahasa daerah adalah seperti upaya yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Ramli dengan Alkitab Al-Mubin 1974 dalam bahasa Sunda. Sedangkan dalam bahasa Jawa antara lain Kemajuan Islam Yogyakarta dengan tafsirnya Al-Quran Kejawen dan Quran Sundawiyah. Misteri Mustafa dengan Al-Ibrisnya tahun 1950. Raden Muhammad Adnan Al-Quran Suci Bahasa Jawi 1969. Dan Bakri Syahid dengan Al-Huda 1972. Sebelumnya pada tahun 1310 Hijriah, Kiai Muhammad Saleh Darat Semarang menulis sebuah tafsir dalam bahasa Jawa huruf Arab. Arenta Gurunta Ismail menulis tafsir dalam bahasa Bugis tafsir Al-Quran. Bahasa Ugi bahkan pada tahun 1924. Perkumpulan Madiko Kauman salah menerbitkan terjemahan Al-Quran 30 juz dalam bahasa Jawa huruf Arab Pegon. Sementara penulisan Al-Quran ditinjau dari segi gaya bahasa, penulisan digunakan oleh para penafsir juga dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu ilmiah dan non-ilmiah. Penulisan gaya ilmiah adalah penulisan tafsir dengan memperlakukan mekanisme penyusunan redaksionalnya, seperti menggunakan catatan kaki, baik footnote, endnote, atau bodynote, atau catatan perut. Di antara tafsir menggunakan footnote seperti konsep kubur dalam Al-Quran karya Haripudin Cawidu, Ahlul Kitab Makna dan Cakupannya Muhammad Ghalib, tafsir Sufi Al-Fatihah Muqaddimah karya Jalaluddin Rahmat, dan lain sebagainya. Sementara gaya penulisan endnote seperti konsep perbuatan manusia menurut Al-Quran karya Jalaluddin Rahmat. Tafsir Birfa'i upaya panggilan konsep wanita dalam Al-Quran karya Mahsin dan lain. Sedangkan gaya catatan perut seperti tafsir dalam Cahaya Al-Quran, tafsir ayat-ayat sosial politik karya Su'bah Asa, ensiklopedia Al-Quran tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep suci, konsep-konsep kunci karya Muhammad Tawan Harjo, dan lain sebagainya. Gaya non-ilmiah, gaya penulisan tidak menggunakan kaidah penulis ilmiah seperti tidak mencantumkan footnote dan sejenisnya. Tafsir yang menggunakan gaya ini sangat dominan, khususnya yang diterbitkan sebelum pertengahan abad ke-20, mulai dari Abdul Raub Singkel, Terjemahan Al-Mustafid Al-Furqan, Terjemahan Al-Mustafid yang ditulis oleh Abdul Raub Singkel maksudnya, Al-Furqan oleh Hasan, An-Nur dan Al-Bayan oleh Tengku Hasbi As-Siddiqi. Bahkan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisyah juga tidak menggunakan gaya ilmiah. Di samping itu, masih ada gaya penulisan lain, semisal gaya penulisan dalam bentuk kolom seperti dalam Cahaya Al-Quran, tafsir ayat sosial politik karya Su'bah Asa,
kayak reportase seperti Tafsir bil Ma'sur Pesan Moral Quran karya Jalaluddin Rahmat, kayak populer seperti Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, dan lain-lain. Faktor yang mendorong penulisan tafsir. Sebuah tulisan tidak terlahir begitu saja tanpa ada dorongan dan faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi penafsir dalam menuangkan tafsir dalam bentuk tulisan. Di antara faktor yang mendorong penulisan tafsir antara lain: pertama, permintaan pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh Hamzah Pansuri dan Samsudin As-Sumatarani pada saat menduduki jabatan penting dalam Kesultanan Aceh. Begitu juga yang dilakukan oleh Abdul Rauf Singkal dengan kitab Turjuman Al-Mustafid pada masa pemerintahan Sultan Iskandar II. Kemudian yang kedua, kebutuhan dakwah. Kebutuhan dakwah adalah salah satu faktor yang dominan seorang ulama menulis tafsir, seperti yang dilakukan oleh para ulama yang bergabung dalam komunitas Al-Jawin Ulama Indonesia Nusantara, seperti Abdul Somad Al-Malimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi, dan Daud Al-Fatani yang tergabung dalam komunitas Jawa. Ini bisa dibaca dalam buku karya Azumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 sampai ke-18. Bahkan ulama-ulama berikutnya di samping berdakwah juga bertujuan mengajar, sehingga kebutuhan tentang pemahaman Al-Quran itu semakin variatif. Ketiga, kebutuhan pembelajaran. Karya ulum at-tafsir dan kajian-kajian tematik di Indonesia cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan pembelajar, khususnya bagi para pelajar, baik di tingkat madrasah maupun tingkat perguruan tinggi. Sedangkan karya-karya tafsir diperuntukkan untuk pembelajaran bagi kalangan masyarakat umum. Keempat, kebutuhan penelitian dan pengkajian. Karya-karya yang bertujuan untuk kepentingan penelitian dilakukan oleh para pakar tafsir, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Quraisy Shihab, Abdul Mu'in Salim, kajian-kajian kontemporer, baik terkait tafsir maupun metodologinya. Kemudian yang kelima, penyelesaian studi dilakukan oleh para mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang tafsir, baik itu mahasiswa S1, mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3. Inilah kebutuhan kenapa pendorong penulisan tafsir itu terjadi dengan 5 kategori. Pertama, permintaan pemerintah, kebutuhan dakwah, kebutuhan pembelajaran, kebutuhan penelitian, penyelesaian studi. Sehingga semakin hari pembelajaran tentang tafsir semakin luas dan semakin terbentuk, sehingga kajian-kajian Al-Quran yang insya Allah akan memahamkan kepada kita pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang mau mengambil petunjuknya. Inilah pembahasan kita kawan-kawan terkait tentang tafsir dan sejarah perkembangan teknis penulisan tafsir di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.